two, three, four. Acara ini dipersembahkan oleh Halo Gunarwan dan Gunarwati sekalian, ketemu lagi ya di channel saya Gunar Os. Dan kali ini kita ketemu lagi di segmen scouting lawan ya. Cuman kali ini kita bukan live, kita rekaman ya, karena ini pertandingannya dini hari nanti ya, jam 2 pagi. Jadi saya rekaman aja, jadi biar bisa istirahat nanti jam 9, sehingga nanti kita bisa live begadang dengan santai ya, nggak terlalu capek gitu ya. Untuk teman-teman yang baru pertama kali hadir, perkenalkan dulu, channel saya adalah fans channel Arsenal. Jadi kalau teman-teman ngefans dengan Arsenal atau suka dengan konten-konten sepak bola semacam ini, boleh di like, share, dan subscribe ya. Saat ini kita sedang mengejar 2000 subscriber. Jadi untuk teman-teman yang belum subscribe, boleh diklik tombol subscribe-nya, dipencet juga tombol loncengnya. Jadi setiap kali saya upload, teman-teman dapat pemberitahuan dari YouTube. Oke, kita tidak berlama-lama ya, kita langsung masuk aja ke pembahasan kita karena ini rekaman. Jadi ya silahkan teman-teman diskusi sendiri lah ya di kolom komentar gitu ya. Oke, kita masuk ke pembahasan kita ya. Yang pertama ini ya, ini pertandingan kali ini adalah fase Liga dari Champions League ya. Ini untuk pertandingan ketiga dan kita akan melawan Atletico Madrid. Pertandingan nanti akan kick off jam 2 dini hari, Rabu 22 Oktober ya. Pertandingan akan berlangsung di Emirates Stadium. Untuk siaran yang bisa untuk bisa nonton ini ada di video. Jadi untuk teman-teman yang ingin nonton, bisa mencari link, atau ya secara resmi saya sarankan sih kalau bisa secara resmi nonton di video gitu ya. Berikutnya ini pertandingan kita akan melawan Atletico Madrid ya. Datang ke pertandingan ini dengan rasa percaya diri yang menurut saya cukup bagus juga. Sama seperti kita, mereka baru menang 1-0, kita juga baru menang 1-0 ya. Mereka menang lawan Osasuna dan cuman mereka ini punya satu kekurangan, adalah untuk rekor tandang mereka ini agak meragukan gitu. Jadi rekor tandang mereka saat ini lagi kurang begitu bagus gitu ya. Sebelum kita masuk ke pembahasan utama kita, ini saya mau ngomong dulu, ini ada pemberitaan ya, ini insiden air panas. Jadi Atletico Madrid kan ini udah datang ke London, ini sudah latihan di Emirates Stadium ya. Ini ternyata Atletico Madrid ini melaporkan Arsenal ini ke UEFA ya, karena kamar mandi tim tamu ini nggak ada air panasnya. Jadi mereka setelah selesai latihan ini nggak bisa mandi air panas gitu. Ya ini sudah ada respon dari pihak Arsenal. Jadi dari pihak Arsenal ini mengatakan bahwa pihak Atletico ini udah diberitahu, udah diinfokan bahwa memang pada saat mereka berlatih ini ada perbaikan pipa air ya, yang seharusnya sudah selesai saat jadwal sesi latihan mereka selesai. Tapi apa yang terjadi itu, sesi latihan Atletico ini berakhir lebih cepat dari jadwal yang ada. Jadi ketika mereka selesai latihan, perbaikan ini belum beres gitu. Karena tadi yang bahwa harusnya beresnya nanti. Jadi jadwalnya kan selesai latihannya masih agak nanti gitu ya. Jadi itu yang terjadi. Dari pihak Arsenal sudah melaporkan dan memang untuk perbaikan pipa ini sudah beres. Cuman beresnya ini setelah mereka udah kembali ke hotel gitu ya, karena tadi sesi latihan mereka selesai lebih cepat ya. Ini ya ada apa ya, dan sekarang ini udah mulai beredar lah teori konspirasi bahwa Arsenal ini apa ya, mensabotase ini ya dengan insiden air panas ini. Ya gitulah, ya biasalah dari fans ya, ada hal-hal kecil seperti ini lalu menjadi teori konspirasi gitu. Sehubungan dengan kondisi para pemain Arsenal ya. Jadi ini untuk kondisi para pemain Arsenal, kita untuk daftar cedera kita masih sama. Agak kecepatan. Untuk cedera kita masih sama. Ini Havertz, Jesus, Madueke, dan Odegaard ini semuanya sama-sama
tidak bisa turun karena cedera yang udah saya list di sini ya. Tidak ada perubahan list cedera. Cuman oh ya, satu lagi tadi untuk Inkapie. Jadi kemarin kan kita perkirakan bisa turun pada saat pertandingan Fulham ya. Ternyata masih disimpan oleh Arteta, dan kabarnya sih kali ini harusnya bisa udah siap lah, udah siap untuk bertanding. Jadi kita lihat nanti apakah Inkapie ada di list starter atau ada di bangku cadangan ya. Menurut saya sih mungkin di bangku cadangan gitu. Ya kita lihat nanti. Lalu untuk form dari Arsenal ya, ini kita dalam form yang lagi bagus saat ini dengan 5 kemenangan di berbagai kompetisi, dan ya nggak ada kalahnya ini kita di 5 pertandingan. Jadi form kita lagi bagus-bagusnya nih ya saat ini. Dan cuman kalau kita lihat untuk head to head kita, karena kita sebenarnya jarang ya, walaupun Atletico dan Arsenal ini sama-sama sering kualifikasi di Champions League dan juga Europa League gitu ya. Ini kita jarang ketemu gitu, hampir nggak pernah ketemu. Dan ini kalau kita lihat sih rekor kita bertemu mereka ini agak kurang bagus ya. Ini 2 kali kalah dan 1 kali seri gitu. Nah ini jadi untuk secara form pertandingan. Lalu ini kita masih akan bertanya siapa yang akan mengisi posisi nomor 8 ya. Ini saya rasa sampai Odegaard sembuh kita masih akan mempertanyakan ini ya. Ini karena masih ada Eze dan Nwaneri ya. Kalau kita lihat Eze kemarin pada pertandingan Fulham bermain 62 menit sebelum ditarik lalu diganti oleh Mikel Merino ya. Di pertandingan nanti apakah Nwaneri nih akan mendapatkan menit bermain untuk pertandingan ini gitu. Ya nanti kita lihat, saya rasa nanti sekitar jam 1 kurang ya, jam 12.45 itu line up harusnya sudah siap dan bisa kita lihat nanti siapa yang turun gitu. Berikutnya adalah untuk kondisi dari Atletico Madridnya sendiri. Untuk Atletico saat ini kita lihat mereka hanya kehilangan 1 pemain ya. Ini Johnny Cardozo. Ini untuk cedera mata kaki, dan untuk Nico Gonzalez yang mengalami cedera kepala ini dikabarkan sudah diperbolehkan main lagi dari tim medis mereka. Jadi ini kalau mau dibilang Atletico Madrid dalam kondisi bisa full tim lah ya. Mereka bisa bermain dengan semua pemain yang mereka butuhkan gitu. Kalau kita melihat form mereka sih nggak jelek-jelek juga sih. 5 pertandingan terakhir ini mereka berhasil 3 kali menang dan 2 kali seri ya. Dan menangnya ini dengan tim-tim yang lumayan loh ini ya. Melawan Real Madrid mereka menang 5-1 dan menang 5-2, dan di pertandingan Champions League sebelumnya mereka membantai Eintracht Frankfurt 5-1 gitu. Jadi untuk kemenangan mereka juga kemenangan yang lumayan bagus. Jadi kita nggak boleh meremehkan ya ini untuk Atletico Madrid ini. Walaupun tadi formnya ini dari 5 pertandingan terakhir 3 kali menang dan 2 kali seri. Tapi menangnya tuh menang dengan, kalau kita lihat ini juga yang terakhir ini ya Osasuna ya 1-0. Tapi ya tadi Real Madrid 5-2, Eintracht Frankfurt 5-1 ini artinya mereka secara lini penyerangan juga sangat-sangat bagus ya. Berikutnya ini untuk perkiraan strategi kita lah ya, ini melawan mereka. Kalau dari saya ini melihat line up kita kemarin ya melawan Fulham, itu sebenarnya line up yang saya harapkan adalah untuk pertandingan Atletico ini. Tapi saya rasa pasti akan ada rotasi karena jadwal pertandingannya ini dekat sekali. Jadi saya yakin pasti akan ada rotasi. Ini sih perkiraan saya untuk kemungkinan rotasi yang terjadi, tapi mungkin nggak akan rotasi full semua ini ya. Jadi kalau dari saya ini yang akan dirotasi adalah Calafiori diganti dengan Miles Lewis Kelly, Timber diganti dengan Ben White, lalu di sebelah kiri starting kita itu Martinelli, kalau kemarin kan Trossard, lalu Ethan Nwaneri mungkin akan dikasih waktu bermain sebagai rotasinya Saka, karena Saka sendiri kan juga baru sembuh dari cedera ya. Saya rasa juga perlu dirotasi.
Jadi jangan sampai dia juga beban permainannya terlalu tinggi lagi seperti musim-musim sebelumnya gitu ya. Jadi ya kita lihat sekali lagi apakah nanti kita akan merotasi atau memang akan kembali seperti line up pada saat melawan Fulham kemarin gitu. Ya ini satu hal yang akan kita perhatikan nanti dini hari, bagaimana Arteta akan menurunkan pemainnya gitu. Eh, Berikutnya kalau kita lihat apa ya, ini kalau tidak seperti tim IPL, Atletico saya rasa ini akan bermain ofensif ya. Kalau tim-tim IPL lain biasanya ketemu Arsenal ini akan bermain antara mid block atau low block ya, jadi bermain bertahan. Atletico saya rasa akan bermain ofensif, karena itu saya agak yakin tadi ya kita mainnya akan bermain 4-2-3-1 yang lebih seimbang antara penyerangan dan pertahanan. Eh, Lalu untuk titik adu yang kemungkinan terjadi ya, titik adu yang kemungkinan terjadi ini di lini depan kita, saya rasa ini akan terjadi adu antara Gyökeres dan Oblak ya. Gyökeres sendiri saya rasa masih akan diamati dengan mikroskop oleh para pundit dan media karena memang belum konsisten untuk mencetak gol. Sementara Oblak ini sebagai penjaga gawang yang menurut saya salah satu yang terbaik di dunia saat ini ya. Salah satu, bukan bukan yang terbaik, salah satu. Dia akan menjadi pemimpin dari lini pertahanan Atletico nih ya untuk menahan Gyökeres gitu. Berikutnya untuk titik adu yang lain ini adalah untuk di midfield, akan terjadi Eze melawan Conor Gallagher, di mana Eze ini sebagai midfield akan menjadi pengatur serangan Arsenal ya, sebagai sisi kreatif Arsenal. Dan Gallagher ini, Conor Gallagher ya, yang berpengalaman di IPL sebelumnya di Chelsea, ini saya rasa akan menjadi pemain yang akan menjadi lini awal untuk pertahanan Atletico yang akan mencoba menghadang Eze, terutama tadi karena kita bermain lebih berimbang. Saya rasa mungkin kita akan ada sedikit counter attack di mana ini Conor Gallagher yang sangat rajin ya dalam pertahanan. Ini menurut saya akan menjadi lini pertahanan pertama yang akan mencoba menahan counter itu ya. Ini hadapannya menurut saya akan ketemu Eze. Berikutnya di lini belakang kita, ini saya rasa akan terjadi pertarungan antara Saliba dan Alvarez ya. Julian Alvarez ini menjadi ancaman utama menurut saya bagi gawang Arsenal, dan saya yakin dia akan menguji lini pertahanan kita dengan sangat kuat ini ya. Jadi eh, ini bukan striker yang ecek-ecek, dan tadi ada pemberitaan yang di open ya. Jadi ini ternyata eh Alvarez ini termasuk salah satu pemain yang sempat dilakukan diskusi juga untuk didatangkan ke Arsenal gitu ya di jendela transfer musim ini. Tapi nggak kemana-mana diskusinya karena memang dari Atletico tidak mau menjual. Tapi intinya bahwa Arsenal sempat melakukan kontak ya ke Atletico untuk mendatangkan Alvarez gitu. Nah ini sih, jadi ya ini saya rasa akan menjadi satu ujian bagi Arsenal untuk pertandingan kali ini. Bagaimana kita bermain melawan Atletico ini, yang sekali lagi ini bukan tim yang mudah juga. eh untuk perkiraan skor ya, ini kalau teman-teman melihat dari apa ya, ya saya ngomong aja lah dari untuk situs-situs yang ya itulah gitu ya. Situs-situs itu mereka sebenarnya lebih condong ke seri ya, lebih condong ke seri, dengan banyak itu ke arah dua sama gitu. Tapi kalau buat saya ya, karena saya seorang pendukung Arsenal, saya cukup optimis. Bermain di kandang Arsenal lebih punya keunggulan, dan saya yakin mungkin Arsenal ini bisa menang 2-0 gitu ya. 2-1 lah gitu. Jadi feeling 2-1 lah, 2-1. Jadi kalau dari saya kayaknya ini kita akan menang tipis 2-1 gitu ya. Kayaknya akan sulit untuk menjaga clean sheet ini melawan Julian Alvarez ya. Jadi ya, ini perkiraan skor yang saya perkirakan. Dan untuk teman-teman yang ingin join
sayembara tebak skor kita di kolom komentar nanti akan saya tulis untuk link link Google Formnya, karena Google Form ini akan saya tutup nanti pada saat kick off ya. Jadi pada saat kick off pertandingan, link Google Form ini akan saya tutup, tidak akan menerima jawaban lagi. Jadi untuk teman-teman yang ngejar poin nih untuk bisa dapat jersey original Arsenal, silakan ikut di sayembara kita di kolom komentar di bawah. Silakan ditulis jawaban-jawabannya sesuai dengan sesuai dengan tebakan teman-teman gitu ya. Oke, itu aja dari saya. Untuk teman-teman yang sudah nonton sampai selesai di sini, mungkin boleh dipertimbangkan untuk mendukung channel saya dengan menjadi member, karena membership ini akan sangat menolong untuk channel ini untuk untuk bisa mendukung channel ini secara finansial. Ya, itu aja dulu dari saya. Terima kasih teman-teman yang udah nonton, yang udah like, share, dan subscribe. Kita ketemu nanti ya pada saat live pertandingan. Gitu dulu dari saya. Sampai jumpa di live nanti dini hari ya.